Kalian lagi ngapain? Kita lagi ngerjain tugas project, Bu. Sama kita juga kan ngerjain tugas project, Bu. Ini kalian sekelompok bertiga aja? Enggak. Sebenarnya ada 4. Oh, nama kalian siapa aja? Nama aku Cindy Hayati Putri. Aku Nisa Permata-Dani. Aku Dahlia. Satu lagi di mana? Itu tuh ada Kita. Iya, Bu. Saya campur sama mereka bertiga aja berempat. Saya Gita. Uji validitas adalah proses untuk mengetahui instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji ini berguna untuk memastikan keakuratan dan relevansi data yang dikumpulkan. Suatu item dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikannya kurang dari 0,05. Di sini saya Nisa akan menjelaskan cara uji validitas di SPSS pada hasil dari kuesioner yang telah kita buat dan telah kita sebarkan kepada 100 responden. Dan yang pertama ini ada tabel Excel, ada variabel X1 harga, yang kedua itu ada variabel X2 kualitas, dan yang ketiga ini ada variabel Y penjualan. Sekarang kita lanjut ke tutorial cara uji validitas di SPSS. Yang pertama, kita buka SPSS terlebih dahulu, lalu kita ke variabel view, ketik di kolom bawah nama, yaitu ketik X1.1, X1.2, X1.3, X1.4. Lalu ketik total underscore X1. X1. Lanjut ada X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, lalu ketik total underscore, yaitu X2. Lanjut Y1 dan Y2, lalu ketik total underscore Y. Setelah itu kita ke kolom desimal. Untuk mengosongkan angkanya menjadi 0, pada angkanya ini di kolom label kita beri nama dulu nih pada total. Seperti X1 ada harga, lalu X2 itu ada kualitas, dan Y penjualan. Selanjutnya kita ke data view. Kita paste semua data yang sudah kita buat, jadi angka-angka di Excel ini. Lalu kita paste dulu dari X1.1 serta totalnya ya, semuanya. Kita paste dari atas sampai bawah dan kita masukkan ke SPSS. Lalu kita klik kanan dan paste. Setelah data Excel sudah masuk ke SPSS, kita analisis nih pada kolom dan klik correlate dan bivert, kita masukkan satu-satu variabelnya. Ada data X1.1, X1.2, X1.3,
X1.4. Lalu total harga, lalu kita klik option. Kita tuh tidak usah mengubah yang lain. Jadi stylenya nggak usah diubah. Lalu kita klik centang, oke. Di sini sudah ada data uji validitas untuk X1. Untuk X2 dan Y ini caranya sama ya, seperti X1. Kita buat untuk cara X2. Kita balik lagi ke data view, analisis, ke correlate, ke Bivent. Sebelum kita isi tuh kita reset dulu, hapus dulu. Dan kita masukkan S2.1, X2.2, X2.3, dan X2.4. Lalu kita centang lagi, kita klik OK, dan hasilnya sudah ada, yaitu ada uji validitas untuk X2. Lalu lanjut ke Y. Sebelum kita isikan, kita reset dulu, hapus dulu terlebih dahulu, dan masukkan Y1 dan Y2. Lalu kita isi total penjualannya. Setelah itu kita klik OK, dan hasilnya ada uji validitas Y. Kita analisis terlebih dahulu data uji validitas yang sudah didapat untuk ketiga variabel, yaitu harga, kualitas, dan penjualanan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan uji validitas dengan teknik korelasi person product moment antara skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total variabel. Berdasarkan hasil uji validitas pada gambar, seluruh item pada variabel harga yaitu X1 memiliki nilai R hitung atau dengan nama lain nilai korelasinya lebih besar daripada R tabel. Dalam kasus ini, R tabelnya adalah 0,181 karena memiliki nilai jumlah responden sebanyak 116 dengan nilai alfa 0,05. Selain itu, nilai signifikansi seluruh item berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel harga dinyatakan valid karena mampu merepresentasikan konstruk variabel secara menyeluruh. Kemudian untuk variabel X2, yaitu kualitas, keempat item pada variabel tersebut juga memenuhi syarat uji validitas, baik dari segi nilai korelasi yang lebih besar dari nilai R tabelnya maupun nilai signifikansi yang di bawah 0,05, sehingga seluruh item variabel X2 yang menyatakan kualitas terbukti valid. Begitu pula dengan nilai variabel Y, yaitu yang seluruh itemnya juga terbukti valid, karena nilai korelasinya yang lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,181. Bisa terlihat di sini nilai korelasi Y1 sebesar 0,404 dan untuk Y2 nilainya 0,964. Sementara untuk nilai signifikansinya juga valid dikarenakan nilai untuk kedua item sama-sama sebesar 0. Sebab memang dibutuhkan nilai di bawah 0,05 untuk nilai signifikansi agar memenuhi syarat uji kevaliditasan. Berdasarkan uji validitas terhadap ketiga variabel dalam penelitian ini, yaitu harga X1, kualitas X2, dan penjualan Y. Seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi person product moment dengan membandingkan nilai korelasi setiap item terhadap total skor variabelnya masing-masing. Pada variabel harga X1, seluruh item memiliki nilai korelasi lebih besar dari R tabel dan nilai signifikan di bawah 0,5. Hingga semua item dinyatakan valid untuk mengukur persepsi konsumen terhadap harga produk fashion hijab. Hal serupa ditemukan pada variabel X2 di mana keempat item menunjukkan korelasi signifikan terhadap total skor variabel dan memenuhi kriteria validitas. Sementara itu pada variabel penjualan yaitu Y, dua pernyataan juga menunjukkan nilai korelasi yang sangat kuat dan signifikan terhadap total skor penjualan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam ketiga variabel penelitian ini layak digunakan untuk menganalisis lebih lanjut karena telah memenuhi syarat valid secara statistik. Ini kayak udah kelar deh. Coba deh, Cindy cek dulu. Coba sini, gue cek dulu ya. Gimana? Coba sini lihat. Kayaknya sih udah. Coba kita cek uji validitasnya.
Oh, coba lihat. Penjelasannya udah bener belum nih? Udah kayaknya deh. X1 X2 nya udah oke ya? Iya. Ya udah. Save nih. Sini. Coba bentar lihat dulu. Udah kan? Iya kayaknya udah. Udah.